Assalamualaikum. Iya, Mas, silakan masuk. Ada keperluan apa ya datangi saya? Jadi begini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Banyak keluhan dari guru-guru yang datang kepada saya bahwasanya mereka itu kesulitan dalam menerapkan kebijakan kurikulum baru ini. Nah, lalu bagaimana ya Pak solusi mengatasi hal tersebut? Hmm, susah juga ya kalau masalah kurikulum baru ini. Nah, ya, jadi gimana? Bagusnya sih kita adakan rapat saja. Kan Hmm, Bapak ada. rapatnya dimulai kapan Pak ya? Bisa. Besok hari bisa langsung. Tolong nanti Bapak ada kabarin ya. Guru-guru kalau bawa saya besok kita akan adakan rapat. Kabarin di grup WA nih Pak ya. Ya. Baik kalau gitu, terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya izin keluar dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Silakan masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana kak? Sengaja. Oh, dekat. Kelapa itu mana? Iya. Silakan sih Pak turun. Dari tadi Pak? Dari tadi saya. Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Oke, Pak. Bapak Ibu sekalian, apakah bisa kita mulai rapatnya? Bisa dong, Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada kendala nggak dari jalan? Alhamdulillah, ada saya. Apa Baik, kalau itu terima kasih ya atas kehadirannya di rapat kita di sini. Karena kali ini kita akan membahas tentang perubahan kurikulum dan bagaimana kita menerapkannya di kemudian hari. Mungkin untuk lebih lanjut, masalah ini dijelaskan oleh Bapak Wahyu sekalian. Baik, terima kasih kepada buat Bapak Kepala Sekolah telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pemerintah telah meluncurkan kurikulum baru yang mana sebelumnya adalah kurikulum K13 ya Bapak Ibu sekalian, dan yang baru sekarang adalah kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum ini sangat bagus karena kurikulum ini memiliki banyak kelebihan. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwasanya terdapat 2 poin penting yang perlu saya ungkapkan di sini, utarakan di sini. Yang pertama adalah adanya P5 dan P2RA. Ya, P5 ini dikhususkan untuk SMA dan SMK, dan P2RA ini dikhususkan untuk MA dan MAK. Karena Wahidiyah ini adalah SMA, maka yang kita terapkan adalah P5, yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan kemudian untuk poin yang kedua adalah metode bahan ajarnya. Karena sebelumnya adalah K13 dan sekarang kurikulum Merdeka, maka terdapat perubahan dalam metode ajar dari para guru. Mungkin untuk itu kita perlu ya mempelajari lebih dalam lagi tentang kurikulum ini agar kita dapat menjalankannya dengan baik. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini pemaparan saya. Dari pemaparan saya ini, apakah ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Dipersilakan. Saya Kak. Baik, Bu Adela. Nah, baik. Jadi menurut saya kurikulum ini sudah cukup baik ya. Tapi saya masih sedikit kebingungan nih. Seperti yang Bapak Adam jelaskan, bahwasannya P5 itu salah satunya ada proyek. Nah, jadi proyek apa nih Pak yang bagus atau relevan untuk diterapkan di SMA kita ini? Baik, terima kasih Bu Adela atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya saran dan pendapat yang bisa dikeluarkan pendapat dan sarannya. Saran saya Pak, mungkin di setiap akhir bulan kita bisa mengadakan proyek daur ulang dari limbah yang tidak terpakai, seperti kita membuat kotak tisu dari bentuk botol teh gelas atau mungkin yang lain-lainnya juga. Tujuannya supaya kita bisa mengasah kreativitas siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Nah, itu boleh juga tuh saran dari Ibu Arianti. Mungkin ada saran lain mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian. Baik, Pak, saya ingin menyampaikan satu pendapat. Tadi pendapat dari Bu Arianti sudah bagus. Di akhir bulan kita akan mengadakan proses pengolahan limbah yang tidak terpakai menjadi kerajinan tangan. Tadi yang Bapak jelaskan bahwasanya proyek P5 ini diadakan dalam kurun waktu 1 minggu. Mungkin nanti kita akan sepakati proyeknya Bu Arianti itu berapa hari dan saya berapa hari. Proyek yang saya ingin sarankan itu adalah bagaimana kita mengadakan market day, Pak. Market day ini sejenis bazar. Jadi kita melatih siswa-siswa ini untuk bisa berwirausaha, mulai dari mereka mengumpulkan modal, kemudian mereka menentukan apa yang mereka jual, kemudian setelah apa yang mereka jual, setelah mereka berjualan itu modal tersebut diputarbalikan atau diatur.
Dan ya tujuannya itu agar nanti ke depannya siswa-siswa di SMA Wahidiyah ini punya basic lah terkait wirausaha, ya kan Pak? Karena kita nggak tahu bagaimana ke depannya mereka. Jadi kita sudah menyampaikan, sudah memberikan project atau basic mereka terkait kewirausahaan. Mungkin itu saja dari saya Pak. Baik, mungkin saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian karena telah memberikan saran dan pendapatnya terbaik, dan nantinya itu akan dicatat oleh notulen kalau kita sepakati bersama, dan nantinya akan diambil keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah Muhammadiyah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak Wahyuda, saya izin dari yang di mana tadi sudah dari Ibu Adela memberikan pertanyaan, dari Ibu Ariati memberi saran, dan Pak Akil juga. Nah, di sini saya akan bertanya nih mengenai poin kedua yang dimana metode ajar dengan pendekatan berdiferensiasi. Nah, saya ingin tanyakan gimana sih metode ajar dengan pendekatan berdiferensiasi itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Indah. Jadi saya akan menjawab apa itu pendekatan metode ajar berdiferensiasi. Jadi metode ajar berdiferensiasi ini adalah metode ajar yang dimana para guru menerapkan metode pembelajaran yang beragam, baik itu di setiap kelas maupun di antara siswa-siswa tersebut, sehingga tujuannya itu adalah ketika nanti mereka keluar dari SMA Wahidiyah ini, itu menghasilkan, menjadikan mereka itu sebagai output yang baik dan berkualitas. Mungkin itu jawaban dari saya, Linda. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan pertanyaan, serta saya menerima juga masukan baik itu saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian, dan nantinya poin-poin pentingnya akan dipaparkan oleh Ibu Ainisfa Syafitri sebagai notulen. Terima kasih kepada Bapak Wahyudo yang telah memaparkan materi pada hari ini, dan terima kasih juga kepada para Bapak Ibu yang telah memberikan pendapat dan sarannya. Untuk itu saya akan membacakan hasil pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama terkait proyek dari P5, memberikan proyek pada para siswa berupa kerajinan tangan yang terbuat dari barang bekas yang diadakan setiap akhir bulan. Tujuannya untuk mengasah keterampilan. Dan proyek yang kedua yaitu berwirausaha. Poin yang kedua yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi, yaitu metode pembelajaran yang beragam yang diterapkan di setiap kelas dan siswa. Tujuannya agar siswa menjadi output yang berkualitas. Sekian pembahasan pada hari ini, saya kembalikan ke Bapak Kans. Terima kasih kepada Ibu ini yang sudah mencatat poin-poin penting dari rapat kita hari ini, dan Bapak Wahyudo Berhadam yang sudah memaparkan terkait kurikulum yang baru, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut diskusi pada hari ini. Jadi untuk kedepannya kita akan menyepakati bersama bahwa terkait P5 kita akan menggunakan dua proyek tadi. Yang pertama proyek keterampilan siswa berupa kerajinan tangan yang biasanya dilaksanakan hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk hari Rabu, Kamis dan Jumat kita akan memulai dengan proyek Market Day-nya. Gimana Ibu sepakat? Sepakat. Oke, karena kita sudah sepakat untuk proyek kedepannya, maka saya akhiri rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya terkait proyek ini tidak ada kendala. Amin. Dan mudah-mudahan juga akan berjalan dengan lancar. Amin. Cukup sekian, saya izin pamit duluan ya, karena saya ada urusan di luar kota. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.